Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat muslim, apakah Anda tahu bahwa ada 6 dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kita sudah bertaubat? Dosa-dosa ini sangat berat dan bisa menghapus semua amal baik kita. Dosa-dosa ini juga bisa membuat kita masuk ke dalam neraka yang sangat pedih siksanya. Na'udzubillah. Apa saja dosa tersebut? Sahabat muslim, sebelum kita lanjut, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat muslim, dosa pertama yang tidak akan diampuni oleh Allah walaupun kita sudah bertaubat adalah syirik. Syirik adalah dosa yang paling besar dan paling jelek di sisi Allah. Syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain, baik dalam ucapan, perbuatan atau keyakinan. Bisa berupa menyembah berhala, meminta pertolongan kepada selain Allah, atau menganggap ada yang sama dengan Allah, atau mengikuti ajaran yang bertentangan dengan Islam. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni selain dosa syirik. Dan itu bisa ditarik kesimpulan bahwa dosa syirik bisa menyebabkan pelakunya kehilangan rahmat Allah. Syirik juga bisa membuat kita masuk ke dalam neraka yang paling dalam dan paling pedih siksanya. Syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah walaupun kita sudah bertaubat, kecuali kita kembali kepada jalan yang benar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan ikhlas dan benar. Karena syahadat adalah kunci untuk masuk ke dalam Islam dan kunci untuk mendapatkan ampunan Allah. Oleh karena itu sahabat muslim, mari kita jauhi syirik dan berpegang teguh kepada tauhid, yaitu mengesahkan Allah dengan benar. Dosa kedua yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kita sudah bertaubat adalah membunuh orang mukmin dengan sengaja. Membunuh orang mukmin dengan sengaja adalah dosa yang sangat keji dan sangat zalim. Membunuh orang mukmin dengan sengaja adalah melanggar hak Allah dan hak manusia. Membunuh orang mukmin dengan sengaja adalah merusak kesejahteraan dan keamanan di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 93, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya adalah neraka jahanam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya serta mengutuknya dan menyediakan azab yang besar baginya. Sahabat muslim, membunuh orang mukmin dengan sengaja adalah dosa yang sangatlah berat. Membunuh orang mukmin dengan sengaja bisa membuat kita kehilangan rahmat Allah dan kehilangan saudara kita seiman. Membunuh orang mukmin dengan sengaja juga bisa membuat kita masuk ke dalam neraka jahanam yang penuh dengan siksa. Membunuh orang mukmin dengan sengaja adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah walaupun kita sudah bertobat, kecuali orang yang kita bunuh itu kita berikan haknya kepada ahli warisnya atau tebusan dari kita berupa diat. Oleh karena itu, sahabat muslim, semua di dalam Islam sangat dijaga harta dan darah kaum muslimin. Sahabat muslim, dosa ketiga yang tidak akan diampuni oleh Allah walaupun kita sudah bertobat adalah makan harta anak yatim secara haram. Makan harta anak yatim secara haram adalah dosa yang sangat kejam dan sangat rakus. Makan harta anak yatim secara haram adalah menzolimi anak yatim yang lemah dan tidak berdaya. Makan harta anak yatim secara haram adalah merampas hak anak yatim yang harus kita lindungi dan sayangi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Sahabat muslim, memakan harta anak yatim adalah dosa yang sangatlah buruk. Memakan harta anak yatim secara haram bisa membuat kita kehilangan keberkahan dari Allah. Memakan harta anak yatim adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah walaupun kita sudah bertaubat, kecuali jika kita mengembalikan harta yang telah dimakan itu kepada anak yatim dan memohon maaf kepadanya. Sahabat muslim, dosa berikutnya adalah dosa sihir. Dosa sihir sangatlah besar karena sihir merupakan perbuatan bersekongkol dengan setan. Selain itu, sihir juga bisa membuat pelakunya semakin tersesat dan jauh dari kebenaran dan cahaya kebaikan. Selain itu, sihir juga sangat merugikan dan membahayakan orang lain. Bahkan sihir termasuk perbuatan yang sangatlah keji yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
Ini tentu perbuatan yang sangat tercela dan terlarang dalam Islam. Karena Islam mengajarkan agar tidak melakukan perbuatan yang menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Adapun sihir merupakan perbuatan yang tercela dan harus dijauhi karena pelakunya bisa terancam neraka yang menyala-nyala dan bisa kekal di dalamnya karena meminta bantuan atau bersekutu dengan setan. Sahabat muslim, dosa besar yang selanjutnya adalah memakan riba. Dosa ini begitu pedih balasannya karena merupakan perbuatan yang sangat keji dan merupakan praktek perbuatan mencari keuntungan dengan modus meminjami atau memberi bantuan. Padahal hakikatnya adalah mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Bahkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa dosa riba sangatlah besar, yaitu terkecil seperti menzinahi ibu kandungnya sendiri. Di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwasanya pelaku riba kelak di akhirat akan berperang dengan Allah. Tentu perbuatan memakan riba merupakan perbuatan yang membuat murka Allah Ta'ala dan jauh dari rahmatnya. Karena hukum Allah menyatakan bahwasanya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, kecuali orang yang meninggalkan dosa riba dan kembali mencari nafkah dengan cara yang halal, yaitu jual beli dengan cara yang ma'ruf. Selanjutnya adalah dosa menuduh zina terhadap wanita yang menjaga kehormatannya. Karena dengan menuduh wanita yang menjaga kehormatannya dengan tuduhan zina merupakan perbuatan yang sangat keji, yang merusak kehormatan dan nama baik wanita tersebut. Sebagaimana dulu kaum Bani Israel juga pernah menuduh wanita suci Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, berzina. Bahkan tuduhan itu menjadi fitnah yang sangat keji, dikarenakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Maka pelaku perbuatan menuduh berzina terhadap wanita yang menjaga kehormatannya adalah perbuatan lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, dijelaskan bahwa ada dosa yang susah untuk diampuni walaupun pelakunya bertobat. Para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, apa saja dosa-dosa tersebut? Beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang dan menuduh zina terhadap wanita yang menjaga kehormatannya. Di dalam hadis itu juga dijelaskan bahwasanya lari dari medan perang adalah dosa yang sangat besar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Ta'ala jauhkan kita semua dari dosa-dosa tersebut, serta kita semua diterima taubatnya dan amal solehnya serta mendapatkan cinta dan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin.